Ya, balik lagi di channel Askom Motorsport. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang dikeluhkan suspension yang gak enak. Kita lihat di YouTube-nya. Ayo kita coba tanya-tanya lagi. Ayo Mas. Halo, kok. Halo. Siap. Apa kabar Mas? Baik. Gimana? Syoknya bermasalah nih ceritanya nih. Iya, jadi komersial tahu kan mobil dari siapa sebelumnya? Iya. Ya, ini mobil jogrok 4 tahun bahkan mungkin 5 tahun di bengkel. Terus gue bayarin, gue rebuild. Kemarin shocknya sebenarnya bocor si coilovernya. Udah gue rebuild. Oh, di rebuild. Sempet bocor lagi yang depan. Sebenarnya sekarang posisinya udah enak. Cuman kan mesinnya ganti. 80 kilo lebih berat kalau ngitung-ngitung. Oh gitu. Si spring rate depannya gue ngerasanya masih terlalu empuk. Oh iya. Jadi bawaan Jazz kemarin kan kita konsultasi, depan tuh 5 kilo ya, 5 kilo betul. belakangnya 3 kilo. Jadi kita mau di-upgrade lah istilahnya. begitu. Nah, jadi kita udah buatin spesial yang bisa daily use tapi Betul. menggunakan mesinnya K-Series. K-Series, Gitu. betul. Ya track day sesekali lah. Track day setahun sekali. Oh bisa. Kalau itu bisa. Kalau itu aman. Iya. Iya. Ini Oke. coilovernya. Ya coilovernya ini depan belakangnya udah kita pasang. Belakang udah kepasang. Nah, ini depannya. Ya betul. Depannya kita kasih springnya di 7 kilo. Ya. Ya isinya kita sesuaikan untuk yang 7 kilo. Jadi nggak kita pakein yang sama kayak di 5 kilo. Pasti hasilnya beda. Pasti iya. Jadi beda ya. shocknya nggak kuat lah istilahnya. Iya. Jadi emang udah di adjust lah ya. Iya, kayak yang tadi itu sebenarnya si Mas punya kalau di rebuild, kalau twin tube di rebuild sebenarnya nggak bisa diisi angin. Oke. Kan sebenarnya twin tube itu tetap butuh gas pressure kan. Iya. Nah, kalau ini lebih memungkinkan di rebuild, tapi dari Yellow Speed Racing itu tidak direkomendasikan untuk di rebuild di sini. Iya. Jadi kalau emang punya coilovernya rusak, itu bisa dibeli terpisah shock body-nya Shocknya aja. doang. Yes. Oh iya. Jadi hardware-nya nggak perlu beli. Oke, jadi kayak gini-giniannya masih bisa pakai yang lama. Betul. Oke. Jadi bisa tinggal beli shock insertnya aja, Oke. jauh lebih hemat. Pastinya ya. Jadi Iya. tersedia banyak ya spare partnya ya. Spare partnya tersedia banyak. Iya, makanya ini juga kan spring rate kita bisa ada pilihan banyak tuh. Betul. Dari sebelumnya 5 kilo, tadi ada 7, ada 8, cuman tadi Ya, gua kalau pilih 8 terlalu keras iya. kayaknya ya. Buat harian ya. Civic FD cukup lah. Civic kan ini kan persamaannya K-Series kan di Civic FD di Integra. Nah, di iya. dua-duanya itu 7 kilo masih cukup. Cukup ya. Gitu. Ya, harusnya sih kan bodinya sih nggak seberat mereka. Betul. Memang mesinnya aja yang lebih berat. Jadi ya semoga 7 kilo udah aman sih. Tapi beda konstruksi aja. Ya. Penempatan shocknya pasti beda. Ya. FD di sebelah mana. Iya. Mungkin suspension geometrinya. Jadi mungkin 7 kilo lebih cukup. Iya, betul. Nggak perlu 8 lah, udah 7 sih harusnya udah cukup. Sebelumnya soalnya 5. Udah naik banget. Iya. Oke, Pasang. lanjut. Oke, ini kita bandingin. Nah, Ya. ini per yang lamanya nih 5 kilo. Kalau dilihat sih ini mestinya sih kalau dari bodinya ya, mesti ini di bawah 5 kilo sih. Iya ya, lebih Lebih tipis kecil. ya. Iya, kalau ini kan 7 kilo kan kelihatan tuh bodinya besar. Betul, iya. Ini yang bawaan 5 kilonya Yellow Speed Racing aja lebih tebal dari yang lama nih. Betul. Ih, jangan-jangan nih 4 kilo kali kok. Makanya depannya gitu banget. Iya, mungkin aja ya. Mungkin kita aja kita ya. nggak tahu nih speknya. Iya. Ya, coilover yang sebelumnya apa? Karena kan si Masnya juga nggak tahu kan. Iya, ini gue juga nggak jelas ini apa namanya, tulisan-tulisannya juga udah pada hilang. Iya. Berapa kilonya. Oke, nah yang kita punya kita nanti sesuaikan lah gitu. Semoga lebih cocok sama kebutuhannya. Semoga lebih enak. Sebenarnya nggak ngincer empuk sih, karena emang ya kalau mau main mobil ginian nggak usah empuk. Kalau mau empuk beli Innova. Bener nggak kok? Iya. Jadi Tapi Innova di sini bisa lebih empuk kok Mas. oh gitu. Bisa lebih empuk lagi dari standarnya ya. Lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Iya, makanya. Ini sih ya kita ngejarnya stabil. Kita bisa atur keras lembutnya juga dari kliknya kan, reboundnya kliknya juga ada banyak. Jadi ya semoga bisa. Nah, ngomongin keras lembut tuh Iya. yang kayak tadi saya bilang, jangan asumsinya. Sebenarnya tuh tulisan soft hard di klikan itu sebenarnya agak rancu. Oke. Mestinya tuh jangan ditulis soft hard sih semestinya. Plus atau minus aja gitu. Oh iya. Jadi kalau
orang berasumsi tuh dilembekin, maunya lembek, mobilnya maunya lembek Empuk gitu. banget. Iya, maunya empuk banget ya. Jadi terlalu ngayun sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan kalau suspension seperti ini kan one way adjuster tuh namanya kan. Jadi dia rebound itu tuh untuk ngurangin bouncing baliknya. Bouncing balik, iya. Namanya rebound kan ya. Jadi nah itu yang poin pentingnya. Jadi harus disesuaikan supaya bouncing baliknya tuh jangan berlebihan gitu. Jangan malah ngincer empuk tapi diempukin banget. Iya, jadi malah iya, mobilnya bouncing gitu. Jadi kalau lewat sambungan tol mobilnya lompat-lompat. Iya. Gitu. Ya kan kita ngincernya kan stabil, jadi begitu Iya, rebound set. Iya, begitu lewat ya kalau bisa malah kaki-kakinya doang yang bergerak kan. Betul. Bodinya jangan gerak. Iya. Sip. Oke. Nih kita lihat nih BBK-nya. Iya. Ini pakai kayak spoon. Familiar. Familiar. Gitu. K-series pakai ini beberapa tahun lalu kita pernah. Ternyata emang belinya di sini juga. Ternyata setelah diselidiki ini beli di kita juga. Iya, si Fadil, ini mobil bekas Fadil emang ngambil di sini juga. Spoon yang apa tadi kok? Ini monoblok. Monoblok spoonnya. Jadi ini bisa pakai 300. Si rotor disnya pakai 300. Betul. Ini juga kemarin Fadil kayaknya ganti sama ini juga ya. Iya, brake linesnya. Brake linesnya. Brake padnya pakai endless. pakai endless ya. Brake padnya pakai endless. Iya, brake padnya endless. Cukup sih, ini udah cukup banget. Oh, remnya udah cukup banget ya? Cukup sih. Iya. Aman sih. Soalnya time attack aja pakai yang twin block aman, Mas. Aman ya? Soalnya time attack kan tapi kan cuma 3-4 lap. Ya, 3-4 lap. Gitu. Kalau yang twin block itu lebih ke size yang lebih Size-nya kecil. lebih kecil. Karena rotornya maksimum tadi di 285. 285 mili ya. Rotornya 285. Kalipernya sama. Dia sama-sama 4 pot cuman beda konstruksi. Oke. Gitu. Kenapa twin block? Jadi dia bisa terpisah. Kalau monoblock dia frame-nya tuh satu. Jadi twin block banyak yang dipakai yang ring 15 gitu kali ya. Betul. Oke. Kalau monoblock minimum banget 16. Kalau 15 bisa yang force, tapi yang face-nya mesti yang agak concave dikit lah. Jadi supaya bisa lewat kan motornya. Oke. Gitu. Sama tadi ini kita cek ininya ada masalah ya. Betul, kita link ganti stabil sekalian. sekalian. Udah jebol semua jadi kita ganti tadi link stabil. Nah, ayo kita lihat nih, mesinnya antik nih. Mesin. Ya, beginilah mesinnya. Jadi udah berapa HP nih, Mas? On engine Dastec Dyno 306. Wah, Kalau kencang. mainline-nya wheel horsepower-nya 177 kok. 177. 177. Jadi kemarin yang di rebuild cuman bottom end-nya doang, jadi piston stang piston udah forge tapi head standar. Oh, Jadi kalau yang cam boleh masih tahu standar. ini mesinnya apa, Mas? FD? K20 dari Euro R kok. Oh, Euro dari R. CL7 ya. Jadi dia masih pakai kabel, belum DBW. Oh, belum DBW. Belum drive by wire. Jadi kodenya kode apa namanya head RBC. Kalau si Euro R, kalau FD2R tuh kalau nggak salah RRC. Ya pokoknya beda-beda kode gitu deh. Gitu. Rapi. Lumayan, sebenarnya masih kotor, ini mesti dirapiin lagi. Ya masih baru jadi kok, jadi trial error kemarin nyobain. Ternyata si AC pecah. Kita rebuild AC. Kemarin kacanya bermasalah ya. Jadi ya gitulah. Masih jamuran, pokoknya coating atau poles taruh paling belakang. Iya, kalau udah rapi baru dirapi. Ini makanya ya. Ini kayak gini masih rada kuning-kuning. Ya, ini bisa sih bisa diganti ya. mikanya doang atau kita bersihin. Mungkin dibersihin bisa lah kalau duduk lama tahun-tahunan gitu Iya. biasanya bisa. Makanya Di nano. di nano iya. Benar. Ya terakhir lah itulah. Iya, terakhir. Makanya masih sering bolak-balik bengkel kan, jadi udah biarin kotor dulu deh. Tapi kalau yang face yang ini yang lama ada old schoolnya ya, Iya. dibandingin yang udah facelift Yang terbaru. banding facelift ya, iya. Ini yang non facelift sih ini. Ya begitulah, pelan-pelan kok. Oke, siap. Nanti kita selesai pasang, ntar Siap. kita lihat-lihat lagi Siap. cara pemakaiannya kayak apa. Oke. Sip. Nah, ini sekalian kita ajarin cara style ke lover yang benar. Coba sini. Ada center nggak? Nah, banyak nih customer yang ke kita tuh style-nya salah. Jadi kalau ke lover itu yang terutama yang cincinnya 3 gini, itu namanya body shift.
Jadi yang di setel itu bodinya. Jadi ini yang kita puter nih. Bukan ininya. Bukan pernya yang diturunin nih. Nah, itu salah. Kalau pernya yang diturunin, preload springnya ngaco. Gitu. Jadi yang diputer tuh bodinya. Kayak ini nih kurang 2 cm. 1 jari. Jadi ini bodinya kita naikin 1 jari. Lalu baru ininya kita kencengin lagi. Gitu. Oke, kita sekarang lagi spuring. Nah, sekarang kita belajar dulu cara setel yang belakangnya. Nah, kalau yang pernya pisah kayak di Honda Jazz, cara setel itu pernya di sini. Jadi ini harus di-adjust dulu. Lalu ininya juga harus di-setel. Misalnya nih, ini turun 1 cm ya. Ininya harus dipendekin juga 1 cm. Jangan nggak dipendekin, nanti jadi kendor pernya. Gitu. Oke, ayo kita lihat hasil spuringannya. Nah, ini hasilnya tadi setelah kita setel. Ini chambernya 136, tapi Mas Lutfinya mau chambernya 2. Jadi kita setel lagi. Kebetulan udah ada chamber boltnya. Nah, untuk mobil Honda Jazz ini chamber kitnya dari bolt, bentuknya kayak begini. Sebentar, sambil. Nah, cara setelnya tuh pakai ini. Jadi ini tidak rata nih, nggak rata. Jadi kita bisa adjust kemiringan dari knuckle-nya. Jadi chambernya bisa di setel gitu. Nah, untuk Honda Jazz itu kita bisa adjust kemiringannya dari posisi atas ya. Jadi nanti kalau chambernya tambah banyak, posisi ininya lebih tidur gitu. Tujuannya apa sih di chamber? Waktu cornering itu grip bannya lebih baik waktu cornering. Tapi ya kekurangannya bannya lebih habis makan sebelah. Jadi sisi dalam lebih cepat habis dibanding sisi luar gitu. Oke, kita udah di dalam mobilnya Mas Lutfi Aziz, Jazz Type R K20. Menarik sih, maksudnya dia udah rubahin semuanya, bisa connect ke dash logger dia yang baru. Jadi ini udah jalan, di sininya jalan. Katanya nanti mau dirubah nih, mau dimasukin ke dalam. Keren, rapi sekali nanti pasti. Semua jalan nih, ininya apa namanya, sennya, coba sennya. Sennya jalan. Nah, fuelnya kan di sini mati. Di sini udah ada nih liter, speed, udah jalan berapa kilo dari dipasang. Keren sih.
Oke, udah selesai. Gimana Mas Lutfi? Tadi udah Thank you dicobain? banget komersial. Terima Kita kasih udah sudah di-support. mempercayakan kita juga. Siap. Tadi udah nyobain belum nyetir, nyobain di Nyetir, kiri. oke. Tapi menurut gue udah jauh lebih enak dibandingkan setup yang sebelumnya. Oke, Depannya udah nggak ngayun lagi. betul. Jadi kena poldur atau kena jalan rusak tuh reboundnya Udah apa pas ya? istilahnya ya mantep lah gitu. Dia nggak mantul gitu loh. Kalau yang kemarin tuh kita lewat poldur rada kenceng dikit, dia berasa kayak abis gitu travelnya. Dek. Oh iya iya. Sempat begitu. Ya springnya mungkin kurang kuat ya. Iya. Emang tadi kan ngelihat kita perbandingin kan. Badannya aja jauh Iya. ya. Dari pair yang setup sebelumnya apa ya, ulirnya tipis. Begitu yang kita pakai YSR yang 7 kilo kan tebel banget kan. Iya. Jadi ya memang buat mesin berat lah ya. iya, semoga Apalagi tadi cerita-cerita mesinnya agak maju, Iya, otomatis bobotnya lebih ke depan ya. iya, lebih berat juga. Kemarin sih ngitung-ngitung ya lebih berat kurang lebih 80 kilo Iya, daripada L15. Ya, semoga setelah pakai setup terbaru ini handlingnya jadi lebih enak lagi, lebih nyaman lagi dipakai buat harian. Nanti gua kasih feedback kalau Siap, deh. itu ditunggu feedbacknya. Nah, buat yang mau nonton review lainnya juga tentang mobil ini, Mas Lutfi juga bikin. Siap. Nanti kita post mungkin Siap. di sini atau di sini ya. Oke. Oke. Sekian untuk YouTube kita kali ini. Bye bye. Bye. Thank you.